Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rodiatul Adawiyah, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Bagi yang belum kenal sama saya, hai, salam kenal. Jadi hari ini saya mau mereview mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma SI Kom MSI pada Kamis 7 Maret 2024 kemarin. Oke, pada pertemuan kali ini saya mau mereview materi dari kelompok 1 yang kemarin baru saja presentasi yang membahas tentang fungsi, jenis, ciri, artikel, dan berita di media massa. Jadi, berita itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, sebagai alat kontrol sosial. Dan yang ketiga, sebagai sarana hiburan, dan yang keempat, menyebarluaskan pendapat. Lalu adapun jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada straight news yang penyampaiannya itu secara singkat, lugas, dan langsung. Dan yang kedua ada hard news yang biasanya menyampaikan berita itu secara formal. Dan yang ketiga ada in-depth news yang menyampaikan berita secara mendalam. Dan yang terakhir ada feature news yang dimana ini tuh karya jurnalistik yang mengandung unsur human interest. Nah, dari keempat jenis ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Selanjutnya ada ciri-ciri berita. Ciri-ciri teks berita ini yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, bersifat aktual dan faktual. Dan yang kedua, mengandung unsur 5W 1H. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca secara umum. Terus yang keempat, peristiwa disusun secara kronologis. Dan yang kelima, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Dan yang keenam, yaitu terdapat sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu judul berita dapat mewakili isi berita. Oke, selanjutnya kita bahas tentang fungsi, jenis, dan ciri artikel. Ada 4 fungsi artikel. Yang pertama itu penganalisis data. Yang kedua itu forum diskusi. Yang ketiga, sosialisasi serta kontribusi gagasan. Dan yang keempat, sarana aktualisasi serta eksistensi diri penulisnya. Secara umum, artikel itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada artikel berdasarkan penulisannya, yang kedua ada artikel berdasarkan fungsinya. Untuk artikel yang berdasarkan penulisannya itu terbagi menjadi 2, artikel redaksi dan artikel umum. Dan untuk artikel yang berdasarkan fungsinya juga terbagi menjadi 2, ada artikel khusus dan ada artikel sponsor. Artikel juga memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu yang pertama, informatif, objektif, terstruktur, fakta dan data, bahasa yang jelas, tema atau topik yang jelas, penyajian yang menarik, sumber informasi, dan relevansi. Oke teman-teman, mungkin learning journal pertemuan yang ketiga ini sampai di sini saja. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Bye-bye di next video. Wassalamualaikum.